Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi ya semuanya. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan tidak lupa syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bertatap muka melalui daring pada pagi hari ini. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan melanjutkan di mana sebelumnya kita sudah membahas atau sudah saya sampaikan terkait dengan rencana perkuliahan semester. Baru di minggu kedua ini kita masuk ke pengenalan internet ya. Dasar dari internet itu seperti apa. Oke, untuk materi pada pagi hari ini ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan sejarah internet, kemudian konsep dasar internet, bagaimana mengakses internet, kemudian manfaat dari internet dan dampak internet ya. Meskipun nantinya di kontennya ini sendiri poinnya lebih banyak daripada yang saya paparkan di slide ini ya. Yang pertama ya, ini kalau kita bicara internet, kita tidak lepas dengan kata istilah jaringan komputer atau network ya. Ini akan dibahas lebih detail pada mata kuliah jaringan komputer ya. Pada mata kuliah dasar internet dan desain web ini saya hanya menjelaskan terkait dengan bagian secara global ya, bagian secara umum. Oke, jaringan komputer atau network pada dasarnya merupakan sebuah sistem di mana terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, di antaranya bisa dalam berupa printer, CPU, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber daya yang bisa dibagikan untuk saat ini ya. Kemudian bisa berkomunikasi, baik itu melalui surel atau surat elektronik, kemudian messaging ya atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau perampan web. Kita bisa melakukan searching, mesin pencarian dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari jaringan komputer ini, tujuan utamanya adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis ya. Maksudnya begini, tujuan dibangunnya sebuah jaringan komputer ini adalah memberikan layanan ya, terkait dengan layanan, mempermudah layanan bagi pengguna komputer itu sendiri ya. Dengan adanya jaringan ini akan menghemat waktu, menghemat jarak, menghemat biaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih internet itu ya? Jadi internet sendiri itu seperti apa? Nah, ini internet ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global ya. Yang dimaksud komputer di sini bukan hanya PC ya, personal komputer, bisa dalam berupa laptop, bisa dalam bentuk smartphone ya, dan lain sebagainya. Sebentar. Saya lanjutkan. Internet ini memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara, jadi cakupannya sangat luas, jadi seluruh negara yang ada di bumi kita ini ya. Nah, analogi dengan jaringan telepon ya. Analoginya hampir sama ya. Jaringan telepon ini juga menghubungkan, untuk saat ini menghubungkan komunikasi antar, sudah mencakup seluruh dunia. Nah, cara untuk menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet networking ya, antar jaringan inter ya. Sudah inter artinya sudah mengglobal. Nah, untuk konsep dasar internet sendiri, jadi internet ini merupakan
sebuah komputer ya, dasarnya adalah merupakan sebuah komputer di mana dapat dihubungkan dengan komputer lainnya dengan media tertentu ya, agar dapat saling berkomunikasi atau berkirim data. Kemudian selain itu diatur dengan protokol atau aturan. Jadi ada yang mengatur bagaimana komputer itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Sekaligus dioperasikan dengan perangkat lunak tertentu. Ya, ini konsep dasar internet. Jadi ada medianya agar bisa saling berkomunikasi dan berkirim data. Kemudian ada aturannya, ada rule-nya. Bagaimana satu komputer dengan komputer yang lain itu bisa berkomunikasi. Nah, sekaligus juga ada perangkat lunak tertentu ya yang digunakan untuk mengakses komputer dalam sebuah jaringan. Misalkan saja kalau kita peramban web, ya kita tentunya menggunakan aplikasi web browser. Seperti itu ya konsep dasar dari internet. Nah, untuk media ini ada dua media tertentu. Dikategorikan dua. Yang pertama adalah wire ini menggunakan kabel. Yang kedua menggunakan wireless atau tanpa kabel atau nirkabel istilahnya ya. Jadi ini Anda pegang konsep-konsep seperti ini. Nah, ini adalah analoginya. Jadi internet itu juga bisa dianalogikan sebagai komunitas ya, atau dalam tanda kutip sebuah kota elektronik ya, yang sangat besar, yang memungkinkan setiap penduduk memiliki alamat, atau kalau di internet dinamakan internet address ya, atau IP address, internet protocol addressing, address itu alamatnya. Nah, ini digunakan untuk berkirim surat atau mendapatkan atau saling bertukar informasi ya. Jadi ini adalah protokolnya, rule-nya, aturan bagaimana komputer itu berkomunikasi di dalam sebuah jaringan ya. Nah, jika penduduk itu ingin berkeliling kota ya, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kendaraan melalui jalan berupa jaringan kabel atau gelombang udara atau wave melalui frekuensi radio tertentu untuk menuju tempat yang diinginkan. Artinya kendaraannya itu adalah komputer ya, komputer itu sendiri. Nah, jalannya ini adalah media yang dilalui. Bisa berupa kabel atau nirkabel, semacam itu ya. Nah, yang dituju yaitu alamat-alamat itu tadi, alamat-alamat atau internet address di kota yang besar, di kota elektronik yang besar tadi. Jadi seperti itu analoginya. Kemudian macam dari network ini ada 3 ya, berdasarkan area. Yang saya bahas di sini berdasarkan area. Nanti banyak kalau di mata kuliah jaringan komputer itu ada berdasarkan area, ada berdasarkan media dan lain sebagainya ya. Yang saya bahas di sini terkait dengan area. Ada 3 bagian penting, yaitu adalah local area network atau LAN. Yang kedua adalah medium area network atau MAN. Yang ketiga ini wide area network ya. Dari beberapa kepanjangan ini ya, ini paling tidak kita sudah bisa membayangkan ya, lokal itu seperti apa, medium itu seperti apa, wide itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, untuk local area network atau dikenal dengan istilah LAN ya. Jadi LAN ini merupakan suatu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau ruangan seperti digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademi dan lain-lain ya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi jaringannya ini skalanya kecil dan terbatas. Contohnya jaringan di kampus kita ini ya, di HKN Putra Sampai Blitar. Nah, ini kan satu gedung terkoneksi dengan jaringan ya. Nah, ini boleh atau bisa dikatakan yang namanya LAN, local area network. Kemudian yang kedua ini adalah MAN, medium area network. Jadi MAN ini pengembangan dari LAN, lebih besar lagi ya. Jadi jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan ya. Dia saling berhubungan tetapi letaknya saling berjauhan.
Nah, di sini dengan tanda kutip letaknya seperti apa? Nah, ini jaringan komputer yang biasanya mencakup sebuah kota atau kampus besar. Seperti ini ya. Misalkan ini ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E. Nah, mereka saling terhubung dengan jaringan. Kalau kita bicara gedung A saja, ini dikatakan sebagai LAN, Local Area Network. Ya, ini area jaringan pada lokal. Nah, ketika sudah terhubung antar gedung di satu kota ya misalkan, atau kampus besar. Nah, ini antar LAN yang terhubung ini baru dikatakan yang namanya MAN, Medium Area Network. Ya, seandainya nih kampus AKN ada di Kota Blitar, kemudian kampus 2-nya di Serengat gitu ya, kampus 3-nya di Wulingi. Nah, itu ketika tiap gedung itu saling terhubung pada sebuah jaringan, nah ini bisa dikatakan yang namanya Medium Area Network atau MAN. Berikutnya yaitu adalah WAN ya, Wide Area Network WAN ya, atau bisa dikenal dengan internet, atau beberapa sumber menyebutnya ada 4 kategori ya area ya, WAN dan internet ini dibedakan. Tapi kalau saya cenderung saya gabung ya, karena nanti cakupannya sama ya, web, WAN dan internet. Jadi jaringan komputer ini yang WAN ini areanya yang besar ya, misalkan jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan antar negara. Ini sudah kalau kita gambarkan sudah antar kota, antar provinsi, antar negara dan lain sebagainya. Ya, jadi lebih besar lagi ya. Kemudian WAN ini digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Kalau kita gambarkan, cakupannya sudah seperti ini ya. Ini adalah jaringan WAN. Cakupannya sudah antar negara ini ya. Ini benua Amerika, ini benua Afrika dan Asia ini, Eropa, Afrika, mereka saling terhubung dengan berbagai macam media. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless. Nah, mereka saling terhubung, saling berbagi informasi, bertukar data dan lain sebagainya. Ini dikatakan WAN. Nah, bedanya dengan internet apa kalau seperti ini? Kan cakupannya sama, internet juga mencakup seluruh dunia ini ya, seluruh bumi. Nah, yang membedakan adalah sifatnya. WAN sifatnya itu jaringan private ya, bisa dikatakan government, pemerintahan. Ya bukan hanya pemerintah, bisa juga jaringan swasta juga boleh. Tetapi sifatnya adalah private. Nah, sedangkan internet ini sifatnya adalah public. Semua orang bisa terhubung, bisa berbagi sumber daya, bisa mengakses dan lain sebagainya. Itu internet. Bedanya di situ. WAN sifatnya private, lebih banyak digunakan oleh pemerintahan maupun swasta. Kalau internet ini sifatnya publik, semua orang bisa mengakses. Bahkan kita juga bisa mengakses itu secara bebas ya. Untuk hierarki network berdasarkan area ya, nah, bisa digambarkan seperti ini. Jadi sebetulnya itu internet dibangun dari LAN dulu ya, Local Area Network, skala kecil dulu, satu ruangan. Ya kalau kita asumsikan Google, ya ini adalah ruang kerjanya Google begitu ya. Mereka saling terhubung, kemudian di atasnya lagi ada MAN. Nah, mungkin Google punya beberapa kantor yang berbeda tempat. Nah, terhubung. Kemudian dari Google itulah nanti disambungkan atau dihubungkan jaringan di atasnya ya, atau bisa diakses secara luas di seluruh dunia. Nah, ini dikatakan WAN. Jadi LAN, MAN, dan WAN. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara akses internet sendiri, ini bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan kabel, yang kita pegang di sini ada yang kabel dan wireless, wire dan wireless. Ya, kalau contoh yang ada di sini, misalkan ini adalah smartphone ya. Smartphone ini terkoneksi dengan wireless, perangkat wireless yang ada.
Nah, perangkat wireless inilah yang tersambung dengan internet ya, dengan jaringan secara global tadi, sehingga smartphone ini bisa berbagi informasi atau bertukar informasi. Terus di tempat lain ada yang menggunakan laptop ya, kemudian ada yang menggunakan ini jaringan telepon ya, ini GPRS ya, GSM. Nah, kemudian ada yang menggunakan kabel telepon ya, ini kalau menggunakan telepon analog, line telepon digunakan untuk sebagai medianya ya. Kalau sekarang line telepon sudah beralih ke fiber, jadi sudah menggunakan fiber optik. Jadi begini prosesnya, ini ada line telepon, ini ada GSM, jaringan GSM. Kalau dulu ada CDMA akhirnya collab ya, karena cakupan areanya kurang luas, akhirnya kalah dengan GSM dan CDMA dimatikan. Nah, kemudian ini ada laptop, ini bisa menggunakan wireless maupun kabel ya. Dan ini ada smartphone yang menggunakan wireless ya untuk koneksi dengan internet. Jadi seperti ini ya. Jadi di dalamnya seperti apa di internet? Nah, ini tentunya ya banyak sekali yang terhubung di situ. Nah, dan pastinya juga ada yang namanya server dan klien. Ya, server dan klien. Karena hubungannya dengan layanan tadi yang saya sebutkan di awal. Berikutnya yaitu adalah fungsi internet. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Kemudian mengurangi biaya operasional. Kemudian sebagai media promosi. Kemudian komunikasi interaktif ya. Nah, informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Nah, sekarang kita kalau mau tahu berita yang terupdate ya, kita tidak repot-repot lagi, kita buka aja HP kita akses detik.com. Nah, sudah keluar ya berita yang terbaru di situ. Ya, bukan hanya Detik, ada Kompas, ada dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi biaya operasional ya. Nah, ini ya tentu ya, karena kita kalau mau membaca berita sekarang tidak perlu lagi beli koran ya, sehingga ini yang menjadikan dilema kita. Kasihan para pedagang koran ya, akhirnya kurang laku atau kalah bersaing untuk saat ini. Jadi orang cukup beli paket data sudah bisa membaca berita, mengirim data dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan memangkas atau mengurangi biaya operasional ya. Mengirim data aja sekarang sudah menggunakan email ya. Rata-rata lamar kerja bisa dikirim via email sekarang ya. Kalau dulu kan harus dicetak, dikirim pos dan lain sebagainya. Ini yang belum bisa, ini bagaimana cara mengirim paket barang ya melalui internet. Nah, ini belum ada ini. Masih menggunakan JNT, JNE maupun si cepat dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai media promosi ya, tentu ini bisa dalam bentuk melalui Facebook, melalui Instagram ya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi interaktif, ini misalkan aplikasi perpesanan ya, bisa menggunakan WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Ini fungsi dari internet. Nah, untuk manfaatnya sendiri ya, yang pertama adalah memperoleh atau mencari informasi apapun. Ya, yang saya sebutkan tadi, berita, artikel, bahkan sekarang mengerjakan tugas lebih enak ya. Kalau kita kesulitan, kita cari aja di mesin pencarian, kita akses Google, kita ketik di situ ya. Nah, di situ informasinya akan keluar. Ya. Dan orang saat ini juga saling berbagi informasi ya. Jadi poin plusnya di situ, kita bisa
sangat dengan mudah dan cepat mendapatkan ilmu dan informasi. Nah, yang kedua ini berkomunikasi langsung atau tidak langsung. Ya, yang langsung ini misalkan video conference, ya, percakapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada surat elektronik. Yang langsung ini video conference ya, yang tidak langsung ini bisa berupa surat elektronik ya. Kalau chatting bagaimana? Langsung apa tidak langsung ya? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kalau percakapan chatting ini masuk komunikasi langsung atau tidak langsung ya? Tidak langsung ya, karena butuh waktu. Terkadang lawan chatting kita itu balasnya saat melihat ya, lihat dulu. Kalau dia lihat ya nggak dibalas, sama dengan email. Kalau video conference kan saat itu juga. Kemudian jual beli barang atau jasa atau e-commerce, bisa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada ya, Blibli.com dan lain sebagainya lah. Kemudian media promosi, ini video. Kalau video bisa melalui YouTube, Vimeo dan lain-lain. Ya, kalau sosmed bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain ya. Oke. Untuk sejarah dari internet, nah ini sejarahnya. Jadi internet ini berawal pada tahun 1969. Kalau saya baca jurnalnya MIT itu 1962. Pada tahun 1960 itu sudah mulai dirilis. Kalau di sini saya tulis 1969, diawali dari Departemen Pertahanan AS membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah melalui proyek ARPA ya, yang disebut dengan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Ini tahun 69 ya. Kemudian pada tahun 72 ini layanan surat elektronik atau email pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Tahun 76 email diluncurkan di Inggris. Tahun 79 ini muncul jaringan komputer di Eropa. Nah, tahun 88 ini lahir aplikasi chatting atau percakapan. Ya pada waktu itu ya tampilannya ya hitam putih ya, DOS, masih berupa teks, belum grafis seperti saat ini ya. Ada warna merah, ada RGB-nya muncul. Terus ada icon-iconnya, kalau dulu belum ada seperti itu. Nah, pada tahun 90 ini dibuat aplikasi internet browser. Nah, ini juga masih dulu teks ya, masih tahun 90 itu ya. Jadi kalau mau mengakses detik gitu ya menggunakan perintah teks, tampilannya berupa teks hitam putih itu. Kemudian untuk perkembangan internet, ini pada tahun 69 itu 4 komputer, 71, tahun 71, 72 tadi ya. Ini 23 komputer, 77 ini 111 komputer. Tahun 80-an 213 komputer, 82 ini 1000 komputer. Tahun 87 ini 10.000 komputer, 92 meningkat terus ya, lebih terus sampai tahun 2010 ini lebih dari 100 juta komputer dengan 1,9 miliar pengguna atau 28% dari pengguna penduduk dunia. Nah, tahun sekarang berapa? Nah, ini otomatis lebih banyak lagi. Kelihatannya seluruh dunia sudah hampir 80% ya. Seluruh dunia menggunakan internet. Kecuali bagi teman-teman yang ada di pedalaman yang tidak ada jaringan. Nah, ini lain lagi ya. Berikutnya, nah ini internet penetration ya, by region ya, pada masing-masing benua ya. Nah, ini berapa persen penggunaannya, ini datanya saya ambil pada Januari 2019 ya. Kalau sekarang belum saya ambil, saya belum sempat melihat lagi di Hotsuite-nya ya, silakan. Nah, ini data-data yang telah dikumpulkan ya. Jadi pengguna internet, sebaran pengguna internet di seluruh dunia. Di Asia Tenggara sendiri pun sebanyak 63% semuanya sudah menghubung atau terhubung dengan internet atau menggunakan internet. Ya,
Kemudian di paling tinggi di mana ini paling tinggi? Di ini ya, Eropa Utara dan Amerika Utara ini paling tinggi ya. Ini pengguna internet paling tinggi sebanyak 95%. Berikutnya untuk website yang paling banyak dikunjungi. Nah, ini pada Januari 2019 pada ranking pertama adalah google.com. Ini kategori mesin pencarian. Kemudian youtube.com, ini kategori video. Kemudian untuk sosial medianya Facebook ya. Facebook masih mendominasi pada tahun 2019. Kemudian ada Baidu, ini mesin pencarian ya. Ini punyanya China, Baidu. Kemudian ada Wikipedia, ini kategori referen. Ada Yahoo, ada Twitter. Nah ini situs dewasa yang paling banyak dikunjungi juga ada ini di sini. Pornhub.com ini jangan diakses ya ini ya. Ini adalah data yang ditampilkan oleh Hootsuite ya. Ternyata orang di dunia banyak yang mengakses Pornhub. Kemudian ada Yandex, ada Instagram, kemudian ada Amazon. Nah, ada Xvideo juga ini yang dewasa, kategori dewasa ya. Ada XNX, ini situs dewasa juga. Ada AMP Project, ada Live, ada vk.com, ini sosial ya. Ada Netflix video, tapi sekarang Netflix kayaknya naik daun ini. Saya belum update ini yang 2021. Kemudian ada kiki.com, ada Mail.ru, ada reddit.com, dan lain sebagainya ya. Ini ada 20 ranking tertinggi website yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019. Artinya data ini diambil tahun 2018, direkap pada Januari 2019. Ya, datanya 2021 ini belum saya update. Artinya saya belum melihat yang terbaru. Untuk YouTube ya, pencarian yang paling top di YouTube. Nah, yang pertama ini lagu ya. Search query-nya lagu ya, indeksnya sampai 100. Kemudian Indonesia, film. Ini di Indonesia ya, bukan di dunia kalau ini. Ini di Indonesia. Kalau yang tadi ini di dunia. Kalau ini di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu paling banyak mencari di YouTube, search-nya di YouTube itu lagu Indonesia sendiri, kemudian film, DJ, live, lucu, karaoke, dangdut, Pinipin, Blackpink, PUBG, BTS. Nah, BTS di Korea ini. Film Indonesia, TikTok, Alan Walker, lagu anak-anak, Rindu, Hantu, Kemarin, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak. Ya, dan ini di datanya dikumpulkan dan ditampilkan oleh ini Hootsuite ya, silakan. Nanti bisa dikunjungi sendiri situsnya. Yang saat ini paling top apa sih di Indonesia? Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk mobile app ranking user yang paling banyak aktif di Indonesia, ini yang pertama, ini baru kalau ini ya, Januari 2020. Artinya data ini diambil tahun 2019. Yang paling mendominasi adalah WhatsApp ya, milik perusahaan Facebook. Kemudian Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Line, ShareIt, Gojek ya, Shopee, Tokopedia, Telkomsel, Mobile Legend, PUBG ya, Free Fire, Clash of Clans, Call of Duty ya, Minecraft, Hookjump, Ludo King, Candy Crush, Subway Surfer. Ternyata orang Indonesia juga banyak yang ini ya bermain. Ini kategori game ya. Kategori game yang paling banyak penggunanya, dan paling banyak yang paling aktif ya, Mobile Legend dan sampai ke bawah. Kalau mobile apps atau aplikasi mobilenya ini ya. Nah, ini contoh-contoh peramban web, contoh-contoh ya berita ya, portal berita ya. Ini adalah detik.com, silakan
Bagi teman-teman yang ini sangat mudah sekali, detik.com gitu aja sudah tampil nih berita-berita yang terupdate dan terbaru saat ini. Kemudian ini adalah portal Facebook ya, atau sosial media dengan URL facebook.com gitu saja sudah keluar nanti. Kemudian ada portal pemerintahan, ini saya ambil dari blitarkota.go.id. Kalau ini portal yang memberikan informasi bagi warga kota ya, ada pengaduan wisata, produk hukum, Bilko SDA, statistik, SSO dan lain sebagainya. Kemudian ada Google, ini mesin pencarian atau peramban web. Ini cukup sangat ampuh ya menurut saya, dan paling banyak digunakan dan diakses di seluruh dunia. Ini Google, sukses dia. Kemudian email, ini layanan email. Kemudian layanan video ya, video streaming, ada YouTube. Kemudian web jual beli online, ini Tokopedia. Berikutnya ada mobile banking ya, IB BRI atau Mandiri atau BTN dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk atau model pelayanan di internet seperti apa. Nah, ini ada, selain di atas ya, internet juga memiliki dampak positif. Ya, ini yang pertama sebagai media komunikasi, sebagai media, salah ketik ini, sebagai media pertukaran data, sebagai media untuk mencari data dan informasi, sebagai media bertransaksi, ya, sebagai media promosi, ya. Contoh-contohnya yang saya tampilkan tadi, kalau komunikasi itu bisa melalui email, pertukaran data juga bisa melalui email, ya. Mencari data bisa Google, bertransaksi bisa menggunakan internet banking atau Tokopedia. Media promosi, nah ini bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga memiliki dampak negatif. Nah, ini yang harus kita filter ya oleh diri kita sendiri ya. Karena internet ini sifatnya publik, semua orang bisa mengakses. Jadi filternya adalah agama masing-masing ya, keimanan masing-masing. Di sini yang pertama saya sebutkan adalah pornografi ya. Saya rasa semua agama menyatakan bahwasanya pornografi ini hal yang buruk ya. Saya rasa ya, saya tidak tahu di agama-agama yang lain, tapi kalau di Islam itu pornografi adalah perbuatan maksiat ya. Kemudian ada phishing. Phishing ini adalah pemancingan atau penipuan ya. Jadi metodenya phishing ini, pelaku akan membuat kalau website akan membuat sebuah halaman web yang menyerupai halaman web aslinya ya. Jadi ketika kita tidak sadar dan memasukkan username password kita, otomatis username dan password kita ini akan direkam atau tersimpan di database penyerang ya. Data kita akan dimiliki oleh penyerang tersebut, itu phishing. Selain itu, phishing sekarang juga berkembang. Sekarang ini phishing melalui telepon ya. Ini hati-hati juga. Kalau kita punya e-wallet ya, kayak Link Aja, OVO dan sebagainya. Nah, terkadang itu orang yang mau phishing, nah itu mencoba nomor-nomor secara acak, atau dia sudah punya data-data nomor, mereka coba. Nah, ketika login, otomatis kan memasukkan nomor telepon ya. Nah, ketika mereka coba kirim, nah otomatis kan ada permintaan kode OTP. Nah, di sisi lain mereka langsung telepon ke kita. Mereka mengaku misalkan dari si pemilik, misalkan Link Aja, dia akan mengaku dari tim Link Aja bahwasanya Anda mendapat hadiah. Apakah Anda mendapat SMS seperti kode OTP? Kalau ya, berapa kode OTP-nya? Nah, seperti itu. Itu
phishing namanya itu, bahaya ini. Nah, terkadang kita mendapat tawaran hadiah itu kan senang dulu ya, tanpa berpikir panjang. Oh iya, dapat SMS betul. Nah, kode OTP-nya kita kasihkan ke si penelepon. Nah, otomatis mereka bisa login ke akun link aja kita. Nah, setelah mereka login, ya otomatis mereka mau ngapain. Kalau saldonya banyak, ya bisa dikuras dan lain sebagainya. Ini hati-hati ya. Ini yang gaya terbaru seperti itu. Mencoba-coba akun Tokopedia kita. Kan Tokopedia juga ada ini ya, uang elektroniknya, Bukalapak dan sebagainya. Nah, ini bahaya phishing. Termasuk ATM itu juga bisa. Terkadang kita ditelepon untuk menuju ke ATM, terus disuruh transfer dan sebagainya. Itu phishing. Kemudian yang ketiga ini carding. Carding ini menduplikasi ini ya, kartu ATM ya. Tapi sekarang agak susah ini karena ATM sudah menggunakan chip dan lain sebagainya. Yang keempat ini ada perjudian. Nah, sekarang ini judi sudah judi online ya. Kalau dulu judi masih konvensional, kalau sekarang sudah online. Bahkan ini sulit untuk terendus oleh pihak kepolisian. Ini dampak negatif dari internet. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya. Ini bagian terakhir. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.